semuanya, kenalin namaku Ekwasyona atau bisa dipanggil Eku. Nah, dalam video kali ini, Eku akan mengajak kalian untuk belajar matematika. Sebelumnya, Eku mau tanya nih, apakah kalian sudah pernah belajar tentang SPLSW atau sistem persamaan linear satu variabel? Nah, kalau sudah, berarti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya koefisien, variabel, dan konstanta. Tapi sekarang Eku mau ngasih tahu kalian kalau ternyata ada juga materi yang namanya SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Hah? Gimana tuh Eku? Emang bedanya apa dengan SPLSW? Tenang, di sini Eku akan membantu kalian untuk belajar tentang SPLDV. Yuk, kita langsung aja mulai videonya. Oke, di sini Eku punya dua stick atau struk. Kedua struk ini punya kesamaan. Dua-duanya membeli beberapa apel dan beberapa jeruk dengan total harga yang berbeda. Pada struk 1 ada tulisan 1 apel dan 3 jeruk dengan total Rp14.000. Lalu pada struk kedua ada 1 apel dan 1 jeruk dengan total harga Rp8.000. Nah, pertanyaannya, kira-kira berapa harga 1 buah apel dan 1 buah jeruk? Nah, setelah kalian lihat kedua struk tersebut, kalian udah kepikiran belum apa yang harus kalian lakukan untuk menentukan 1 buah apel dan 1 buah jeruk hanya dari kedua struk itu? Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan? Nah, coba kita lihat lagi. Di sini diketahui ada 2 struk belanja dan ditanya harga 1 buah apel dan harga 1 buah jeruk. Jadi, pertama-tama yang kita harus lakukan adalah mencari tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Selanjutnya, kita bisa memisahkan harga 1 buah apel. Di sini Eku tulis dengan gambar apel. Lalu harga 1 buah jeruk, Eku tulis dengan gambar jeruk. Dimisahkan ini, kalian juga bisa mengganti gambar itu dengan huruf-huruf. Misal, ada yang memisahkan harga 1 buah apel itu menjadi A atau X atau mungkin B. Lalu ada juga yang memisahkan harga 1 buah jeruk itu menjadi X, Y atau bahkan J. Jadi itu terserah kalian ya, kalian mau memisahkannya menjadi huruf apa saja. Nah, aku punya petunjuk nih untuk membuat persamaan matematika, yaitu sesuatu ditambah atau dikurangi sesuatu sama dengan sesuatu. Nah, kalau misalkan aku punya 2 struk dengan 2 permisalan yang berbeda dan ingin membuat persamaan matematikanya, kira-kira gimana ya bentuk persamaan dari struk 1 dan struk 2 itu? Kita coba lihat lagi. Di sini Eku punya 2 struk. Berarti ada berapa persamaan? Yep, ada 2 persamaan. Nah, kira-kira dari petunjuk yang Kak Eku berikan, gimana ya bentuk dari persamaan tersebut? Coba kalian cari tahu bagaimana bentuk dari persamaan 1 untuk struk 1 dan persamaan 2 untuk struk 2. Bagaimana? Apa kamu udah tahu bagaimana bentuk persamaannya? Coba kita cek. Untuk persamaan 1, tertulis 1 apel dan 3 jeruk. Jadi, ada 1 apel ditambah 3 buah jeruk sama dengan Rp14.000. Dan untuk persamaan 2, ada 1 apel ditambah 1 buah jeruk sama dengan Rp8.000. Nah, kalau kalian sudah ketemu persamaan-persamaan itu tadi, kira-kira langkah-langkah apa yang akan kalian ambil untuk menghitung harga 1 buah apel dan 1 buah jeruk
Ayo, dari persamaan-persamaan itu, kira-kira kalian apakan ya untuk bisa mencari harga apel dan harga jeruk? Jadi, langkah selanjutnya yang akan kalian ambil, kalian itu harus tahu kalian itu mau cari harga yang mana dulu. Mau cari harga apel dulu atau mau cari harga jeruk dulu. Di sini, Eko ingin coba untuk mencari harga jeruk terlebih dahulu. Nanti kita bandingkan di akhir ya, apakah sama jika Eko mencari harga jeruk terlebih dahulu dengan mencari harga apel terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, kira-kira kalau kita mencari harga jeruk terlebih dahulu, maka harga apa yang kita hilangkan terlebih dahulu? Harga apel dulu atau harga jeruk dulu? Kan tadi kita mau cari harga satu jeruk dulu. Nah, berarti harga yang kita hilangkan adalah, benar banget. Jadi harga yang harus kita hilangkan terlebih dahulu adalah harga dari satu buah apel. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin mencari harga satu buah jeruk terlebih dahulu, maka harga yang kita hilangkan adalah harga dari satu buah apel. Sampai sini paham semuanya? Oke, dan apakah jawaban kamu tadi sudah benar atau sudah sesuai dengan jawaban dari Eko? Kalau sudah, yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi kan kita tadi udah dapat dua persamaan kan? Persamaan 1 untuk struk 1 dan persamaan 2 untuk struk 2. Kira-kira kita apakan dengan kedua persamaan ini? Tadi kita kan mau menghilangkan harga apel terlebih dahulu. Kita lihat kesamaan dari kedua struk itu. Kira-kira kesamaannya apa? Kesamaannya adalah jumlah apel yang dibeli jumlahnya sama. Kalau kita mau menghilangkan apel, maka yang kita lakukan adalah apa? Benar, yang kita lakukan adalah mengurangi kedua struk itu. Jadi, harga apel dikurangkan, harga jeruk dikurangkan, dan total struknya dikurangkan. Jika dikurangkan, kita akan menghasilkan 2 jeruk. Karena 1 apel dikurangi 1 apel hasilnya 0, dan 3 jeruk dikurangi 1 jeruk hasilnya adalah 2 jeruk. Maka total dari pengurangan kedua struk itu adalah 6.000, yaitu dari 14.000 dikurangi 8.000. Maka harga 2 buah jeruk adalah Rp6.000. Jika harga 2 jeruk Rp6.000, maka harga dari 1 buah jeruk adalah Rp3.000. Dari mana? Dari 6.000 dibagi 2 dan 2 jeruk dibagi 2. Hasilnya 1 jeruk sama dengan Rp3.000. Oke, sekarang kita tahu kalau harga 1 buah jeruk itu adalah Rp3.000. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui harga 1 buah apel jika kita sudah tahu kalau harga 1 buah jeruk itu Rp3.000? Kira-kira apa yang kamu lakukan agar dapat jawaban dari harga 1 buah apel? Nah, kalau gitu, ayo kita bandingkan jawaban kamu dengan jawaban Eko. Tadi kan kita udah tahu kan kalau harga 1 buah jeruk itu Rp3.000. Eko lihat dari kedua struk itu mana yang total buah jeruknya itu paling kecil. Di sini kita tahu kalau di struk 2 itu jumlah jeruknya hanya 1 jeruk. Jadi Kak Eko akan memilih struk 2 untuk mencari berapa harga dari 1 buah apel. Kita tulis dulu, apel ditambah jeruk sama dengan 8.000. Ini adalah persamaan ke berapa? Persamaan kedua. Nah,
karena kita tak tahu harga jeruknya, kita masukkan 3.000 itu ke persamaan 2. Jadinya apel ditambah 3.000, yaitu harga jeruk, sama dengan 8.000. Kalau seperti ini, apa yang dilakukan? Kita bisa mengurangkan kedua ruas dengan 3.000 rupiah. Jadi apel sama dengan 8.000 dikurangi 3.000. Berapa 8.000 dikurangi 3.000? 5.000. Jadi harga dari satu apel itu adalah 5.000 rupiah. Hore, gimana? Apakah jawaban kalian dengan jawaban Eko sama? Yaitu harga satu buah apel 5.000 rupiah dan harga satu buah jeruk adalah 3.000 rupiah. Kalau belum, kalian bisa coba lagi atau bertanya ke teman yang lebih menguasai materi ini. Oh iya, tadi di awal kan Eko bilang kalau misalkan Eko akan membandingkan dua cara, yaitu mencari harga jeruk terlebih dahulu dan mencari harga apel terlebih dahulu. Nah, menurut kalian dari kedua cara ini, apakah jawabannya sama? Apakah harga dari satu buah apel dan satu buah jeruk ini sama dengan menggunakan kedua cara itu tadi? Bagaimana ya? Kita langsung buktikan aja deh. Nah, tadi kan kalian udah tahu kan caranya mencari harga satu buah jeruk. Lalu sekarang gimana caranya kita mencari harga satu buah apel? Ayo, kira-kira bagaimana ya caranya? Oke, dari dua struk tadi kita punya dua persamaan kan? Nah, kalau kita ingin mencari harga apel terlebih dahulu, nah, maka harga apa yang akan kita hilangkan untuk mencari harga satu buah apel? Ayo, apa tadi? Kalau kita mau cari harga jeruk, kita menghilangkan harga apel. Jadi, kalau kita mau cari harga apel, kita harus menghilangkan. Betul, kita harus menghilangkan harga jeruk. Nah, coba kita lihat pada kedua struk. Struk pertama, jumlah jeruknya ada 3. Tapi pada struk kedua, jumlah jeruknya hanya 1. Nah, kasus ini berbeda dengan cara sebelumnya di mana kedua apelnya berjumlah sama. Tapi di sini jeruknya berbeda. Lalu, apa yang harus kita lakukan ya? Kan cara sebelumnya kita langsung kurangkan. Ayo, sekarang kita coba kurangkan seperti cara sebelumnya. Apakah bisa dikurangkan? Ternyata tidak bisa. Kok tidak bisa ya? Kalian ada yang tahu nggak kenapa kedua persamaan ini tidak bisa dikurangkan? Padahal di cara sebelumnya saat kita mencari harga jeruk terlebih dahulu, kita bisa mengurangkan kedua persamaan ini. Oh alah, karena jumlah buah apel habis. Ingat, di cara kedua ini kita kan mau mencari harga dari satu buah apel terlebih dahulu. Jika kita kurangkan, harga apelnya habis. Jadi, bagaimana kita bisa mencari harga satu apel jika apel itu habis dikurangkan? Lalu, jumlah jeruknya tidak hilang semua. Ingat ya, kita mau cari harga apel dan kita akan menghilangkan harga jeruk. Tapi di sini malah apelnya yang hilang dan jeruknya yang masih ada. Kalau kalian dapat kasus yang kayak gini, apa yang harus kalian lakukan? Atau bagaimana caranya agar jumlah jeruk di kedua struk sama
sehingga kalian bisa mencari harga dari satu buah apel terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana ya? Ayo, coba kamu pikir. Apakah kalian sudah terpikirkan cara apa yang akan kalian gunakan untuk menyamakan jumlah buah jeruk di kedua struk? Yuk, aku coba bantu. Untuk menyamakan jumlah buah jeruk dari kedua struk, kita bisa mencari KPK dari jumlah buah jeruk atau yang akan dihilangkan. Kalian masih ingat kan KPK itu apa? Iya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kita akan mencari KPK dari jumlah buah jeruk. Di persamaan 1 ada 3 buah jeruk. Di persamaan 2 ada 1 jeruk. Nah, KPK dari 3 dan 1 adalah KPK dari 3 dan 1 adalah 3. Setelah kita tahu KPK-nya, kira-kira apa yang harus kita lakukan pada kedua persamaan tersebut agar jumlah jeruknya sama? Harus kita apakan ya agar jumlah jeruknya sama? Apakah sudah ketemu caranya? Oke, jadi caranya adalah kita harus mengalihkan kedua persamaan itu sehingga jumlah buah jeruknya akan sama dengan KPK-nya. Ayo, di persamaan 1 jumlah jeruknya sudah ada 3. Nah, 3 ini sudah sesuai dengan KPK dari 1 dan 3. Jadi, untuk persamaan 1 kita hanya perlu mengalihkannya dengan 1. Lalu, untuk persamaan kedua, jumlah jeruknya hanya 1, sedangkan KPK-nya ada 3. Jadi, kita kalikan dengan 3. Nah, jika kita kalikan dengan 3, maka akan menghasilkan 3 jeruk. Apakah hanya jeruknya saja yang berubah? Tentu saja tidak. Jadi, pada persamaan kedua, semuanya dikalikan 3. Apel dikalikan 3, jeruk dikalikan 3, dan total dari struk itu juga dikalikan 3. Maka akan menghasilkan 3 buah apel ditambah 3 buah jeruk, hasilnya 24.000. Nah, ini disebut dengan persamaan baru. Jadi, dua persamaan yang telah dikalikan dengan 1 dan 3 ini dengan jumlah jeruk yang sama, ini adalah persamaan baru yang akan kalian gunakan untuk mencari harga apel. Apakah paham? Apakah jawaban kalian benar? Jika belum, kalian bisa mengulangi video ini dan mencoba memahami lagi bagaimana jumlah jeruknya bisa sama 3 dan 3. Yang sudah paham, yuk kita lanjut aja. Nah, karena kita sudah dapat persamaan baru, yaitu 1 apel ditambah 3 buah jeruk sama dengan 14.000 dan 3 apel ditambah 3 buah jeruk 24.000, maka kita bisa langsung mengurangkan kedua persamaan baru tersebut. Berapa ya hasilnya? Coba kalian hitung. Oke, sudah selesai menghitung. Jadi, 1 apel dikurangi 3 apel akan menghasilkan negatif 2 apel. Dan 3 jeruk dikurangi 3 jeruk hasilnya 0. Lalu untuk 14.000 dikurangi 24.000 hasilnya benar, negatif 10.000. Kita punya baru nih, jadi negatif 2 apel itu sama dengan negatif 10.000. Lalu harga 1 apelnya berapa ya? Jika kita membagi kedua ruas dengan negatif 2, kita akan mendapatkan
berapa? Kita akan dapatkan satu apel itu 5.000. Jadi harga satu buah apel itu adalah benar 5.000 rupiah. Bagaimana? Apakah cara yang kalian temukan dengan yang aku temukan itu sama atau malah berbeda? Tapi memang sih untuk cara yang kedua ini sedikit lebih rumit. Tapi kita bisa menyimpulkan jika harga satu apel di kedua cara itu sama, yaitu 5.000 rupiah. Lalu bagaimana dengan harga satu buah jeruk? Apakah harga satu buah jeruk sama di kedua cara ini? Kita coba langsung. Nah, aku mau tes nih. Apakah kalian masih ingat di cara satu atau cara sebelumnya bagaimana caranya mencari harga satu buah apel jika diketahui satu buah jeruk? Ayo, masih pada ingat nggak gimana caranya? Oke, masih ingat ya. Lalu di sini bagaimana kita dapat mengetahui harga satu buah jeruk jika diketahui harga satu buah apel yang bernilai 5.000 rupiah? Kira-kira bagaimana ya caranya? Apakah sama atau malah berbeda seperti cara sebelumnya? Jadi caranya sama. Kita lihat dulu di kedua struk total apelnya itu sama. Di struk satu apel, di struk 2 juga satu apel. Nah, kalian nih bebas nih mau ambil yang struk 1 atau struk 2 untuk mencari harga dari satu buah jeruk. Tapi Kak Eko di sini ingin tetap menggunakan struk yang kedua, yaitu satu apel ditambah satu jeruk sama dengan 8.000 rupiah. Kita ganti apelnya dengan angka 5.000 sehingga menghasilkan satu jeruk itu sama dengan 8.000 dikurangi 5.000 sehingga harga jeruknya adalah 3.000 rupiah. Di sini kita udah tahu nih kalau harga satu buah apel itu 5.000 rupiah dan harga satu buah jeruk itu 3.000 rupiah. Bagaimana? Di kedua cara itu tadi, apakah sama? Iya, sama kan? Jadi bebas kalian mau cari harga apel dulu, mau cari harga jeruk dulu, itu hasilnya sama saja. Jika hasilnya berbeda, berarti ada kesalahan di penghitungan kalian. Itulah mengapa penting bagi kalian untuk mengecek setiap hitungan. Siapa tahu kalian sudah pede coba kalian benar, ternyata malah salah. Oke? Bagaimana? Mudah kan materinya? Dapat dipahami kan materinya? Jika kalian masih belum paham atau belum mengerti 100%, kalian bisa mengulangi video ini untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang SPLDV. Tapi kalau kalian sudah paham, aku ada satu soal untuk kalian kerjakan. Hal ini kerjakan secara mandiri ya. Aku tidak akan membantu kalian untuk mengerjakan soal ini. Jadi di sini aku punya kenalan namanya Boni. Nah, pada tahun ajaran baru Boni ingin membeli buku tulis dan pulpen untuk adiknya. Di perjalanan, Boni bertemu dengan Aldi dan Yaya, teman sekelas Boni. Nah, Yaya bilang kalau ia baru saja membeli 3 buku tulis dan 2 pak pulpen dengan total harga 31.000 rupiah. Sedangkan Aldi juga membeli barang yang sama, yaitu 4 buku tulis dan 1 pak pulpen dengan total harga 33.000 rupiah. Boni juga ingin membeli 2 buku tulis dan 2 pak pulpen untuk adiknya.
tetapi ia hanya bawa uang Rp25.000. Nah, kira-kira apakah uang yang dibawa Boni ini cukup untuk membeli 2 buku tulis dan 2 pak pulpen? Kita lihat lagi. Yaya membeli 3 buku tulis dan 2 pulpen, seharga Rp31.000. Aldi membeli 4 buku tulis dan 1 pak pulpen dengan harga Rp33.000. Jadi, uang Boni ini cukup nggak untuk beli 2 buku tulis dan 2 pak pulpen? Soalnya kan kasihan juga kalau misalkan Boni harus pulang ke rumah untuk ngambil uang dan kembali lagi ke toko, padahal uangnya itu cukup untuk beli 2 buku tulis dan 2 pak pulpen. Nah, sekarang tugas kalian adalah untuk membantu Boni untuk mengetahui apakah uang Rp25.000 yang ia bawa ini cukup untuk membeli 2 buku tulis dan 2 pak pulpen. Selamat mengerjakan! Balik lagi nih. Gimana? Apakah kalian sudah tahu jika uang yang dibawa Boni itu cukup atau tidak cukup? Yuk kita langsung coba koreksi jawaban kalian. Jadi pertama-tama kita harus menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Diketahui ada teman-teman Boni, Yaya, dan Aldi. Yaya membeli 3 buku tulis dan 2 pak pulpen dengan harga Rp31.000 dan Aldi membeli 4 buku tulis dan 1 pak pulpen dengan total harga Rp33.000. Dan yang ditanyakan adalah Boni. Apakah uang Rp25.000 yang dibawa Boni cukup untuk membeli 2 buku tulis dan 2 pak pulpen? Nah, setelah kita menulis apa yang ditanya dan apa yang diketahui, langkah apa yang harus kalian lakukan? Betul, jadi langkah selanjutnya adalah memisalkan. Nah, kita tulis lagi nih. Kan barang yang dibeli ada 2. Ada apa aja? Ada buku tulis dan pak pulpen. Nah, Yaya membeli 3 buku tulis dan 2 pak pulpen. Aldi membeli 4 buku tulis dan 1 pak pulpen, sedangkan Boni ingin membeli 2 buku tulis dan 2 pak pulpen. Seperti kata Eku tadi, kita akan memisahkan barang-barang yang dibeli. Di sini, Eku memisalkan jika harga 1 buku tulis itu adalah X dan harga 1 pak pulpen itu adalah Y. Jika kalian memisalkannya berbeda, misal harga 1 buku tulis itu B atau A atau yang lain, itu terserah, tidak apa-apa, oke? Jadi jika pemisahnya berbeda dengan Kak Eku, itu tidak apa-apa. Lanjut, kita udah memisalkan kan, jika X itu harga 1 buku tulis dan Y itu harga 1 pak pulpen. Langsung kita cari persamaannya. Apa saja persamaannya? Untuk persamaan dari Yaya ada 3X ditambah 2Y sama dengan Rp31.000. Untuk persamaan kedua punya Aldi adalah 4X ditambah Y sama dengan Rp33.000. Lalu untuk Boni persamaannya kalian bisa tulis 2X ditambah 2Y sama dengan tanda tanya. Eku, kenapa kita nulisnya tanda tanya? Ya karena kita tidak tahu total yang dibeli Boni itu berapa. Apakah lebih dari 25.000 atau apakah kurang dari 25.000? Makanya di sini Eku hanya menuliskan tanda tanya saja. Nah, karena kita sudah dapat 2 persamaan, yaitu persamaan 1 milik Yaya dan persamaan 2 milik Aldi, langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Betul, jadi langkah selanjutnya kita harus menentukan
harga apa yang kita cari terlebih dahulu? Apakah harga satu buku? Apakah harga satu pak pulpen? Di sini aku coba mencari harga dari satu buku terlebih dahulu. Jika aku ingin mencari harga satu buku, maka harga yang kita hilangkan adalah harga apa? Harga pak pulpen. Jadi ingat ya, untuk langkah ini kita menyilang. Jika kita mencari harga buku, kita menghilangkan harga pak pulpen. Jika kita mencari harga pak pulpen, kita menghilangkan harga dari buku. Masih ingat semua? Oke, kita lanjut ya. Kita kan mau mencari harga satu buku dan menghilangkan harga satu pak pulpen terlebih dahulu kan? Nah, coba kita lihat di kedua persamaan itu. Di situ jumlah pak pulpennya apakah sama atau berbeda? Ternyata berbeda. Di persamaan 1 ada 2Y dan di persamaan 2 ada Y. Berbeda kan? Jika berbeda, apa yang harus kita lakukan? Betul, kita harus mencari KPK dari jumlah pak pulpen atau yang akan dihilangkan. Jadi, KPK dari 2 dan 1 adalah 2. Kita udah ketemu nih KPK-nya 2. Maka, persamaan 1 dan persamaan 2 harus dikalikan berapa? Untuk persamaan 1 kita mengalikan dengan 1 dan persamaan 2 kita kalikan 2. Agar kedua persamaan sama-sama menghasilkan nilai 2Y yang dapat menghilangkan harga pak pulpen. Jadi jika kita kalikan, kita akan mendapatkan nilai persamaan baru, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 31.000 untuk persamaan pertama, dan 8X ditambah 2Y sama dengan 66.000 untuk persamaan yang kedua. Lalu kita apakan? Kita kurangi. Nah, jika kita kurangi, 3X dikurangi 8X sama dengan 31.000 dikurangi 66.000. 3X dikurangi 8X hasilnya negatif 5X, dan 31.000 dikurangi 66.000 sama dengan negatif 35.000. X sama dengan negatif 35.000 dibagi negatif 5. Jadinya nilai X itu adalah Rp7.000. Gimana? Apakah harga bukunya sama dengan jawaban dari Eko? Oke, jika sama, selamat ya. Nah, jika masih belum, coba kalian perhatikan lagi jawaban kalian. Apakah ada kesalahan dalam perhitungan? Nah, jika sama semua, Eko mau ngasih tahu kalau misalkan cara ini itu disebut dengan eliminasi atau pengurangan. Jadi, cara satu ini untuk mencari harga satu buku ini, dari mencari KPK ini sampai terakhir 7.000 disebut dengan eliminasi. Oke? Apa namanya? Eliminasi atau pengurangan. Paham sampai sini? Oke, jika paham, kita bisa lanjut. Kita kan udah tahu kalau X atau harga satu buku itu adalah Rp7.000. Selanjutnya kita harus cari apa? Betul, kita harus cari harga satu pak pulpen. Nah, ingat, untuk mencari harga satu pak pulpen, jika diketahui harga salah satunya atau harga satu buku, kita harus lihat lagi di kedua persamaan. Nah, di sini kalian bebas mau ambil persamaan 1 atau persamaan 2 untuk mencari harga satu pak pulpen. Di sini Eko mau ambil persamaan 2 atau persamaan milik Aldi. Jadi, karena kita udah tahu harga satu buku itu 7.000, kita langsung masukkan saja ke nilai E. Jadi, 4 dikali 7.000 ditambah Y sama dengan 33.000. 4 kali 7, 28. 28.000 ditambah Y sama dengan 33.000.
Y sama dengan 33.000 dikurangi 28.000. Hasilnya Y atau harga satu pak pulpen itu Rp5.000. Nah, di sini tadi kan Kak Eko pakainya persamaan 2 kan, ketemunya Y sama dengan 5.000. Apakah dari kalian ada yang mencoba persamaan 1 dan hasilnya sama? Jika sama, maka kita dapat menyimpulkan kalau misalkan kalian menggunakan persamaan 1 atau persamaan 2 itu hasilnya sama saja. Tapi hasilku berbeda nih. Hasilku Y itu tidak sama dengan Rp5.000. Jadi gimana dong? Kalau hasil kamu berbeda, jadi jika hasilmu berbeda, bukan Y sama dengan 5.000, maka ada kesalahan di penghitungan kamu. Coba kalian teliti lagi dan amati lagi cara pengerjaanmu. Apakah ada yang salah atau berbeda dengan Eko? Karena harusnya dengan menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2 itu hasilnya sama, yaitu Y sama dengan Rp5.000. Perlu kalian tahu, jika cara memasukkan satu nilai ke persamaan itu dinamakan dengan substitusi. Dinamakan apa? Substitusi. Oke? Yang tadi kan eliminasi. Lalu setelah dieliminasi, kita apakan? Kita substitusi. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita udah tahu nih, kalau misalkan X atau harga satu buku itu Rp7.000 dan Y atau harga satu pak pulpen itu Rp5.000. Nah, pertanyaan tadi kan, apakah uang yang dibawa Boni senilai Rp25.000 itu cukup untuk membeli 2 buku tulis dan 2 pak pulpen? Lalu kita apakan? Jika kita punya informasi harga-harga itu tadi, kita apakan? Betul, kita substitusi atau kita masukkan ke nilai persamaannya Boni, yaitu 2X ditambah 2Y. Jadi kita masukkan nilai X dan Y-nya menghasilkan 2 dikali 7.000 ditambah 2 dikali 5.000. Hasilnya 14.000 ditambah 10.000 dan ketemu 24.000. Jadi total belanjaan Boni, yaitu 2 buku tulis dan 2 pak pulpen, itu adalah seharga Rp24.000. Nah, kita cek lagi nih. Tadi kan total harganya ada 24.000. Sedangkan poin dimiliki Boni adalah 25.000. Yang kita lakukan selanjutnya adalah mengecek apakah uang yang dibawa Boni cukup. Nah, di sini kan nilainya 25.000 itu atau uang yang dibawa Boni itu apa? Lebih besar daripada Rp24.000 atau total belanjaannya. Jadi, kita dapat simpulkan jika uang yang dibawa Boni itu cukup untuk membeli 2 buku dan 2 pak pulpen untuk adiknya. Hore! Nah, gimana nih? Apakah jawaban kalian sama dengan jawaban Eko jika uang Boni itu cukup untuk membeli 2 buku dan 2 pak pulpen? Jika masih ada yang salah, kalian bisa mengulangi video ini dan mengecek jawaban kamu. Apakah terdapat perbedaan dan ataukah ada kesalahan dalam penghitungan? Tapi Kak Eko, aku masih ragu nih. Aku yakin jawabanku betul kalau uang yang dibawa Boni itu tidak cukup untuk beli. Nah, karena itu kita harus membuktikan kembali apakah X atau harga satu buku itu benar Rp7.000 dan Y atau harga satu buku pulpen itu Rp5.000. Ayo kita cek lagi. Di persamaan 1
ada 3X ditambah 2Y sama dengan 31.000 adalah belanjaan milik Yaya. Kita coba substitusi atau kita coba masukkan. Nah, setelah kita hitung, kita tahu nih kalau misalkan total harganya sama, 31.000 dan 31.000 pada persamaan 1. Jadi, pada persamaan 1 ini benar. Lalu, untuk persamaan 2 gimana? Nah, coba kita masukkan atau substitusi lagi nilai X dan Y-nya. Setelah kita hitung, ternyata jawabannya sama juga, 33.000 itu sama dengan hasil dari persamaan 2, yaitu 33.000. Di sini kita dapat simpulkan kalau misalkan harga satu buku itu benar Rp7.000 dan harga satu pulpen itu benar Rp5.000. Oke? Gimana? Gampang kan caranya? Sebenarnya aku pengen banget nih ngasih kalian beberapa soal lagi. Soalnya aku yakin kalian pasti bisa ngerjakan soal-soal yang aku punya. Tapi karena keterbatasan waktu, kita langsung ke topik selanjutnya, yaitu menyimpulkan dari awal hingga tadi soal yang kita kerjakan. Jadi, kesimpulannya adalah masalah yang kalian kerjakan tadi namanya SPLDV atau Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Apa itu SPLDV? SPLDV adalah Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. SPLDV juga punya bentuk umum, yaitu AX plus BY sama dengan C untuk persamaan 1 dan PX plus HY sama dengan R untuk persamaan 2. Loh, kenapa ya ada X sama Y? Padahal di SPLSP kemarin hanya ada X. Ini kenapa ada X dan Y? Kalau dilihat lagi, ini udah beda ya SPLDV. Namanya aja udah dua variabel. Kalian masih ingat kan variabel itu apa? Variabel itu untuk X dan Y. Jadi X dan Y ini adalah variabel berpangkat 1. Kalau AB dan PH itu namanya koefisien atau nilai yang bergabung dengan variabel. Lalu C dan R itu namanya konstanta. Selanjutnya ada langkah-langkah dari yang kita temukan. Yang pertama ada membuat permisalan. Ingat ya, permisalan ini bebas terserah kalian. Mau X, mau Y, mau A, mau B, mau huruf-huruf yang lainnya, itu terserah kalian. Asalkan setiap penyelesaian itu sama. Jadi misal tadi, buku itu kalian tetap pakainya X, 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 dan pulpen itu pakainya Y, Y, Y. Jadi tidak boleh ya kalian membuat permisalannya buku itu X lalu di tengah-tengah berubah menjadi Y. Itu tidak boleh. Lalu langkah yang kedua ada memodelkan matematika. Memodelkan ini sama seperti membuat persamaan tadi. Dari persamaan apa saja yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Lalu yang ketiga ada mengeliminasi kedua persamaan atau mengurangi kedua persamaan. Lalu keempat ada mensubstitusi nilai ditemukan ke salah satu persamaan sebelumnya. Nah, langkah-langkah tersebut merupakan langkah-langkah dari metode campuran SPLDV, di mana metode ini terdiri dari dua tahap, yaitu eliminasi dan substitusi. Jadi, metode campuran ini bisa untuk menyelesaikan permasalahan dari SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel. Gimana? Kalian sudah paham kan apa itu SPLDV dan bagaimana sih cara-cara menyelesaikan permasalahan SPLDV dengan metode campuran? Aku harap dengan video ini kamu bisa lebih paham dan bisa lebih mengerti perbedaan dari SPLSV dengan SPLDV. Dan mungkin saja kalian bisa menggunakan SPLDV ini untuk menyelesaikan masalah sehari-hari kalian seperti Boni tadi.
Jadi sekian dulu video dari Eko hari ini. Terus belajar dan jangan mudah patah semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!